Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang tetap setia belajar firman Tuhan sampai pada hari ini. Saya berdoa kiranya kemurahan serta anugerah dan rahmat dari Allah Bapa kita akan terus menyertai kita, dan juga kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus memberikan kepada kita semangat belajar yang tinggi. Saudara-saudara, tentu kalau kita ingin mengambil satu keputusan, kita berupaya untuk mendapatkan peneguhan dari Tuhan tentang rencana bisnis, jalan yang akan kita tempuh, mungkin pendidikan anak-anak kita, mau kemana mereka akan pergi belajar, atau mungkin masa depan keluarga, akan apa yang akan kita ambil. Dan tidak jarang kita datang kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan, bahkan beberapa menanyakan kepada Tuhan, konfirmasi lewat para hamba-hamba Tuhan ini. Apa yang harus dilakukan? Apakah keputusan bisnis ini harus diambil atau tidak? Nah, demikian juga dengan bangsa Yehuda di dalam Yeremia 42. Mereka menanyakan kepada Nabi Yeremia akan nasib daripada Yehuda. Bagaimana? Haruskah mereka tinggal di Yehuda yang sepi, yang juga ada ancaman, kadang-kadang mereka bisa diserang, atau mereka harus pindah ke Mesir, tempat yang mereka pikir akan tenang, ada makanan, ada perlindungan? Haruskah mereka tinggal di negara asing, bermigrasi ke Mesir? Nah, ini akan kita melihat bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Untuk itu, saya mau mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita membangun keintiman kita dengan Allah di dalam pujian, di dalam doa, dalam ucapan syukur kita. Mari saudara-saudara, siapkan hatimu, dan kami bersyukur Bapa pada saat ini. Engkaulah jalan, Engkaulah tuntunan, Engkaulah kebenaran firman yang akan memberikan kepada kami kekuatan dan peneguhan. Kami tahu bahwa rencanamu selalu adalah rencana yang terbaik, rancangan yang akan membawa damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Mari Roh Kudus, nyatakanlah kebenaran firman-Mu ini kepada kami, dan berikanlah kepada kami damai sejahtera untuk setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil untuk berkenan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan.
Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalanku, rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yes, Lord. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Yeremia pasal 42 ini, kita perlu melihat penggalan terakhir dari Yeremia 41, yaitu ketika Yohanan berhasil menghadang Ismail di Gibeon, lalu kemudian semua orang-orang yang akan dibawa dari Mispa ke Amon oleh Ismail itu berubah. Mereka lari ke Yohanan dan merampas perlindungan dari Yohanan. Dan kita tahu kemudian Ismail lari dengan 8 orang tentara sisanya ke Amon. Dia luput dari pembunuhan. Nah, lalu kemudian dari Gibeon ini Yohanan dan seluruh pasukan dan orang-orang yang akan ditawan itu dari Mispa ini, mereka kemudian berjalan dari Gibeon dan berhenti di penginapan milik Kimham di daerah Bethlehem. Dan dalam perjalanan menuju Mesir. Jadi kira-kira 8 kilo dari Gibeon ini mereka sampai ke daerah dekat Bethlehem. Ini sudah setengah jalan menuju Mesir. Dikatakan apa alasan mereka menuju Mesir? Untuk menghindari orang Kasdim atau orang Babel yang mungkin akan jadi marah karena Gubernur Gedalia yang ditunjuk oleh Babel itu dibunuh oleh orang Yehuda kan. Ismail itu kan orang Yehuda. Berarti sama saja membangkitkan amarah daripada Babel dan mengatakan ini orang Yehuda sudah dikalahkan, masih berontak, masih membunuh juga. Dan tentu mereka akan dibinasakan. Kemanapun orang Yehuda pergi, ketemu orang Kasdim atau ketemu orang Babel, pasti mereka akan dibinasakan. Jadi ada alasan untuk mereka pergi ke Mesir. Pertanyaannya, apakah mereka diperbolehkan untuk pergi ke Mesir? Itu pertanyaannya. Lalu Yohanan datang kepada Nabi Yeremia. Tolonglah tanyakan kepada Tuhan, apakah kita boleh pergi ke Mesir? Kiranya permohonan kami, dikatakan ayat 2, sampai di hadapanmu berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh yang tersisa ini. Sebab hanya kami yang tersisa sedikit saja dari sekian banyak orang, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Saudara-saudara, Yohanan mengatakan, ayolah Nabi, tolong tanyakan ke Tuhan.
supaya kami tidak binasa begini saja. Nggak jelas, terkatung-katung, mau kemana. Tetapi sebenarnya ini seperti upaya mencobai Tuhan. Kenapa saya katakan mencobai Tuhan? Ini dosa bahaya loh. Ini dosa yang membuat bangsa Israel tidak sampai ke tanah perjanjian. Yaitu salah satunya dosa mencobai Allah. Dan dosa ini dilakukan oleh si setan ketika mencobai Yesus Kristus di gunung pencobaan. Apa itu mencobai Tuhan? Karena mereka tahu dengan jelas bahwa berulang-ulang Nabi Yeremia berkata untuk tidak ke Mesir. Berulang-ulang loh. Ini merupakan sebuah kesalahan fatal. Itu kelihatannya begini. Kalau ada kata Mesir, maka di bawahnya subtitlenya adalah kesalahan fatal. Kamu pilih Mesir, kamu membuat sebuah kesalahan yang begitu fatal. Mereka seperti mau berupaya untuk kembali ke Mesir karena di sana ada alasannya kelihatannya apa? Oh, di sana ada makanan, di sini kan kita susah, di sana ada perlindungan, di sini kita terancam kapan aja kita bisa dibunuh oleh orang Kasdim. Jadi mereka berpikir Mesir ini jalan keluar. Padahal jelas-jelas di dalam Yeremia pasal yang kedua 18 ayat 36. Yeremia 24 ayat 8 sampai 10. Di situ jelas sekali Tuhan mengatakan lewat Nabi Yeremia, jangan kamu pergi ke Mesir. Tetapi kembali lagi, ini sudah setengah jalan, mereka berusaha untuk Tuhan tolong. Ayolah rubahlah hatimu. Cobalah tanya ke Tuhan. Nah sebenarnya ini juga bahaya saudara. Apa bahayanya? Kenapa mereka nggak berdoa kepada Tuhan langsung? Kenapa mereka mesti minta Yeremia? Tentu kita tahu bahwa Nabi itu adalah mewakili Tuhan kepada umat. Betul. Tapi sebenarnya sikap hati yang benar adalah, ayo Yeremia kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Tapi mereka mengatakan, udahlah tanyalah kepada Tuhanmu. Kita tenang-tenang aja di sini. Nggak mau menerima tanggung jawab. Seringkali kita orang Kristen begitu. Udah tanya pendeta aja lah. Tata apa kata-kata pendeta kita ikutin. Terus kemudian kamu di mana tanggung jawab kamu untuk bertanya kepada Tuhan? Nah saudara-saudara, ini kesalahan fatal untuk melimpahkan tanggung jawab rohani, keputusan-keputusan kita hanya kepada orang-orang yang rohani, tapi kita tidak mau menerima tanggung jawab itu. Kita tidak mau menerima kewajiban untuk konsekuensi dari setiap keputusan yang akan kita ambil. Saudara, berpikir ulang untuk ke Mesir. Dan mereka bertanya kepada Yeremia. Dan Yeremia mengatakan, baik, saya akan berikan kamu waktu untuk kamu mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan Yeremia memberikan waktu 10 hari. 10 hari lagi nanti kamu datang. Atau saya datang kepada kamu dan menyampaikan pesan kepada Yehuda. Ini bangsa tinggal sedikit. Tetapi mereka berusaha untuk bagaimana kami, nasib kami kemana. Dan pilihan cuma 2. Tinggal di Yehuda, kondisinya sulit. Makanan agak jarang, kotanya sepi. Dan yang paling bahaya ada ancaman dari Kasdim, dari Babel. Kapan saja mereka bisa dibunuh karena tindakan Ismail yang membunuh Gedalia. Pindah ke Mesir, menjadi orang asing dan mengingatkan mereka bagaimana mereka dulu dijajah di sana. Tetapi mereka berpikir ini adalah jalan yang paling rasional. Tetapi apa kata Tuhan? Ayat 10 dan 2 sampai 12. Jika kamu tetap tinggal di negeri ini, maksudnya di Yehuda, aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu menjadi tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku menyesal telah mendatangkan malapetaka kepadamu. Jangan takut kepada Raja Babel yang kamu takuti itu.
Jangan takut kepadanya, demikian firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan dan melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan menganugerahi kamu belas kasihan, sehingga ia berbelas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu kembali ke tanahmu. Jadi Tuhan memberikan jaminan. Jawabannya jelas, tinggal di Yehuda. Jangan ke Mesir. Fatal. Dan Tuhan tegaskan lagi di dalam ayat 13. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu tidak kami mau pergi ke Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, mendengar bunyi sangkakala, menderita kelaparan, di sanalah kami akan tinggal. Mereka bilang, enggak lah, udah capek kami dengar suara. Kalau ibarat sekarang tuh sirene, ada pemboman, segala macam. Wah, kami udah capek mendengar suara-suara perang. Kami sudah capek dengar bahaya, alarm bahaya bahwa kami harus mengungsi dan berlindung. Capek kami. Kami mau hidup tenang. Tetapi firman Tuhan berkata, maka dengarkanlah sekarang ayat 15. Firman Tuhan Allah, hai sisa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu meneguh, sungguh-sungguh berniat pergi ke Mesir, lalu kamu pergi dan tinggal sebagai pendatang di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu khawatirkan itu akan mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Jadi apa yang mereka takutkan, yaitu perang, kelaparan, kematian, justru akan mereka dapatkan di Mesir. Saudara-saudara, ini perhatikan, ini satu prinsip kebenaran Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan Yesus meneguhkan itu, dikatakan apa? Jika engkau berusaha mempertahankan nyawamu, kamu justru akan kehilangan nyawamu. Itu prinsipnya. Sama. Kamu mau mempertahankan nyawamu, kamu pergi ke Mesir, kamu menentang kehendak Allah. Karena firman Tuhan berkata, bila engkau bersedia kehilangan karena aku, kamu mendapatkan. Jadi prinsipnya adalah kita bersedia kehilangan, kita bersedia mengambil resiko karena kebenaran Tuhan. Karena mentaati firman, karena mencoba untuk tetap berpegang teguh kepada kesetiaan janji Tuhan. Karena aku, kata Yesus. Berarti kita harus bersedia ketika masanya sulit, tetapi itu adalah firman, itu kebenaran, itu kehendak Allah, tinggal di sana. Kalau tidak, justru kamu berusaha untuk menghindari semua itu, tapi resikonya kamu menjadi tidak taat, kamu tidak setia. Apa yang terjadi? Apa yang kamu perjuangkan, justru itu yang akan kamu hilang. Kamu tidak dapat apa-apa. Ini jelas sekali, saudara-saudara. Prinsip firman ini sampai sekarang masih berlaku. Semua orang dikatakan yang berniat pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai pendatang di sana akan mati karena pedang, kelaparan, dan sampar. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat atau luput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Kali ini Tuhan mengatakan, kamu mau coba-coba ke sana, aku yang akan menyerang kamu. Jadi sekalipun kelihatan tempatnya aman, tapi karena itu adalah bukan kehendak Allah, justru Allah sendiri yang akan datang untuk menjadi hakim kepada orang-orang seperti ini. Lalu kemudian dilanjutkan dalam ayat 18, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan luapan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah luapan amarahku ke atas kamu apabila kamu pergi ke Mesir. Kamu akan menjadi sumpah serapah, sumber kengerian, kutukan dan aib. Kamu tidak akan terlihat atau melihat tempat ini lagi. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Oh saudara, kalau saudara baca ayat itu semuanya dengan tanda seru. Perintah, tidak taat,
berarti saudara sedang memberontak. Jangan pergi ke Mesir. Tidak ada jaminan di sana. Kamu kira mereka akan membuat kamu bisa makan, terlindung, justru Tuhan akan hadapi. Saudara-saudara sekalian, ini sebenarnya tetap adalah kasus yang sangat biasa sampai sekarang. Kita berusaha untuk coba-cobalah. Siapa tahu Tuhan mau berusaha untuk menginginkan apa yang memenuhi apa yang kita inginkan. Tidak, saudara. Yesus jelas mengatakan janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Kalau Tuhan bilang tidak, jangan coba-coba untuk mengatakan ya Tuhan bolehlah sedikit-sedikit. Gak ada kata kompromi buat Tuhan. Dan Tuhan tahu masa depanmu tidak akan baik di sana kalau kamu sedang hidup tidak taat. Dan sebenarnya ini adalah prinsip yang diutarakan oleh Nabi Yesaya sebagai prinsip ketaatan. Mari kita coba lihat di dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan 20. Jika kamu mau taat, kamu akan memakan hasil baik di negeri ini. Namun jika kamu melawan dan memberontak, kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Perhatikan saudara, Tuhan yang mengucapkan, maka itu terjadi. Dan bukankah dalam Yeremia 42 ini siapa yang berbicara? Tuhan yang berbicara. Kamu akan mati oleh pedang. Tetapi kalau kamu mau tinggal di Yehuda, kamu akan memakan hasil baik di sana. Sekalipun ancamannya berat. Sekalipun kelihatannya tidak mudah. Tetapi saya mau mengajak kita semua menyadari ini. Kalau orang Sumatera bilang ikut Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Kayak kita jalan di pinggir jurang. Selalu ada resiko. Tetapi kita justru akan melihat pertolongan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Kita selalu mengatakan di tengah badai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di tengah goncangan kita melihat kemuliaan Tuhan. Memang seringkali di dalam Alkitab kita melihat bahwa Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah krisis yang ada. Untuk mengatakan bahwa dia yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bagaimana Tuhan menghadirkan dirinya. Bagaimana dia mengadres dirinya lewat pernyataan Yeremia. Dia katakan apa? Selalu Tuhan berfirman sebagai apa? Beginilah firman Tuhan semesta alam. Jehovah Zebaot. Allah semesta alam, artinya gini, ketika sudah berbicara mengenai kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa di luar Israel, Allah bertindak sebagai Allah yang menguasai semuanya, alam semesta. Artinya Tuhan yang berdaulat. Kenapa mesti takut? Kenapa kamu berpikir bahwa bangsa itu bisa menjadi keselamatan sementara Tuhan mengatakan jangan? Nah di sini saudara-saudara, kalau kita mau belajar tentang ketidaktaatan Yehuda. Karena kemudian kita lihat, sayang sekali ya, kalau saudara baca berikutnya, Yohanan memutuskan untuk tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada Yeremia. Mereka sudah tidak mau mengambil tanggung jawab untuk berdoa. Tidak mau tanggung jawab mencari wajah Tuhan. Mereka justru mengatakan, sudahlah berdoa untuk kami. Beritahukanlah dengan tepat kepada kami. Supaya kami melakukannya. Dan dia bilang, kamu sudah menipu kami. Yeremia, kamu bilang, kami tidak boleh pergi ke Mesir. Tetapi sekali-kali aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan, kata Yeremia. Dan tidak menuruti segala sesuatu yang disuruhnya. Oleh sebab itu camkanlah, sungguh-sungguh kamu akan mati karena pedang, kelaparan, sampar di sana. Di tempat di mana kamu rindukan untuk tinggal sebagai pendatang. Aduh, mengerikan sekali. Berulang-ulang. Firmannya tidak pernah berubah. Seringkali kan kita kalau mau membujuk orang, satu kali nggak bisa, dua kali nggak bisa, ketiga kali mungkin orang itu sudah mulai goyah. Jangan pikir Tuhan akan berubah. Dia tidak akan mengkhianati perkataannya sendiri. Saudara-saudara, kalau saudara mau tetap ngotot,
dan kelihatannya jalannya terbuka, bukan berarti Tuhan mengizinkan, Bapak Ibu. Hati-hati, jangan salah. Tuhan tetap tidak akan menentang firman-Nya. Tuhan hanya mengatakan, silakan kalau kamu memilih itu, kamu akan berhadapan sendiri dengan konsekuensinya. Sayang saudara, kalau kita melihat berikutnya nanti, orang yang dulunya mengandalkan Tuhan seperti Yohanan justru berbalik. Justru menginginkan untuk bertolak belakang dengan firman Allah. Jadi apa yang kita bisa belajar dari ketaatan Yeremia versus ketidaktaatan Yehuda? Jadi Yeremia tetap taat sama Tuhan. Dia gak pernah berubah. Konsisten terus. Jangan pergi ke Mesir. Itu konsisten dari awal pelayanannya. Mesir itu akan dihakimi Tuhan. Dan kita pernah lihat bagaimana Tuhan tuh begitu marah kepada Mesir dan Firaun karena kesombongan dia merasa bahwa dia adalah pencipta. Karena diberkati dengan sungai Nil yang begitu subur. Tapi Tuhan mengatakan tidak. Aku akan hakimi mereka. Dan kita tahu ya bahwa waktu Nebukadnezar itu menghancurkan Yerusalem, dia juga mengalahkan Mesir di dalam perang yang tidak jauh waktunya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ketidaktaatan Yehuda ini? Saudara-saudara, bertanya tentang kehendak Allah dalam hidup kita adalah hal yang benar. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Berarti kita ingin, Tuhan apa yang Engkau inginkan? Tetapi, kalau kita hanya berpura-pura untuk mencoba serius kepada Tuhan, untuk mencoba serius hidup dalam kehendak Allah, tapi pada dasarnya hati kita sudah menetapkan untuk kita tidak mau. Kita sudah menetapkan agenda pribadi kita. Apapun kata Tuhan, saya akan begini. Maka saudara akan melihat Tuhan itu tetap akan menolak. Tuhan tidak akan menginginkan kita jatuh. Tapi kalau saudara ngotot, itulah dosa mencobai Tuhan. Dan seringkali sekarang ini banyak orang-orang percaya jatuh dalam dosa ini. Saudara tahu apa yang mereka lakukan? Begini, Tuhan, aku ingin membuktikan bahwa Engkau itu perkasa dan dahsyat. Tuhan ditaruh sebagai kontes. Kontes popularitas, siapa yang paling keren? Allah mana yang paling keren? Yesus tidak mau. Godaan iblis yang paling jelas, jatuhkan dirimu dari bubungan bait suci. Malaikat akan menatang, dia kutip Mazmur 91 saudara. Yesus tidak mau. Kenapa? Sederhana. This is not popularity contest. Sama. Tuhan gak mau diperdaya dengan umatnya. Dengan janji Tuhan, kami lebih amanlah tinggal di Mesir. Enggak. Tidak saudara. Bagi Tuhan, ketaatan jauh lebih penting daripada segala kurban, segala jenis rayuan kita. Dan akhirnya apa? Bangsa Yehuda tetap memilih pindah ke Mesir daripada mentaati Tuhan. Mereka lebih bersedia mengambil resiko kelaparan, kena pedang, mati kena sampar, daripada mentaati Tuhan dan tinggal di negeri Yehuda sambil melihat keperkasaan dan pertolongan kemurahan Tuhan. Hari ini pesannya adalah jangan pergi ke Mesir. Itu kesalahan fatal. Jangan memberontak kepada firman. Itu kesalahan fatal. Dan kita tahu nasib yang tragis. Bangsa ini memang betul-betul dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Keras kepala. Sudah Tuhan peringatkan, masih ngotot. Dua hal yang kita bisa belajar. Pertama, kenapa sih orang Israel itu menolak suara Tuhan? Kenapa sekarang banyak orang-orang Kristen ketika sudah ditegur masih ngotot, masih mau berontak? Kenapa? Sama saja alasannya. Ada dua alasannya. Pertama, bangsa Yehuda tidak percaya bahwa pesan dari Nabi Yeremia adalah suara Tuhan. Adalah firman Allah buat mereka. Dikatakan di dalam pasal 43, besok saudara akan melihat ayat 2.
bahwa Yeremia adalah seorang pendusta. Jadi mereka mengatakan, alah firman ini belum tentu benar lah. Bisa saja dia kutip-kutip. Bisa saja dia mau mengatakan bahwa ini seperti yang dia inginkan. Saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar pesan Tuhan, firman diberitakan, kita mesti lihat ini sebagai otoritas yang final, yang mengikat, yang menentukan arah kita, yang menyaring segala pengajaran-pengajaran atau ide-ide yang kita terima dari dunia. Percayakah saudara bahwa ketika saudara membaca firman ini, Tuhan sedang berbicara kepada kita? Yesus berkata, tidak ada satu kitab suci yang dibatalkan. Tidak ada. Jangan mengatakan perjanjian lama ini sudah kuno. Sudah tidak bisa lagi kita ikutin. Oh enggak. Yesus berkata, tidak ada satu kitab suci yang boleh dibatalkan. Maka untuk itu, kalau saudara mau sungguh mendapatkan tuntunan Tuhan, lihatlah pesan Tuhan ini sebagai kebenaran. Kalau engkau belum yakin, Tuhan aku minta peneguhan berikutnya. Oke, tunggu lagi. Tapi kalau dapat pesan yang sama, jangan main-main. Oh Tuhan masih 2 kali. Cobalah Tuhan yang 3 kali. Pesannya sama lagi. Apa yang saudara mau lakukan? Udahlah, udah nyerah-nyerah deh ya, daripada repot. Tapi kalau saudara mau, Alkitab mengatakan belajar taat dengan segera, saudara akan diberkati. Saudara nggak perlu tunda-tunda, kebuang waktu. Belajar mentaati firman dengan segera. Itu sebenarnya prinsip ketaatan. Segera, dengan sukacita, dan tuntas atau terbaik. Itu prinsip daripada ketaatan. Segera, dengan sukacita, tuntas atau terbaik kita lakukan. Jangan setengah-setengah kita. Ketaatan yang setengah itu sama dengan ketidaktaatan. Contohnya kita tahu Saul ya, waktu di 1 Samuel 15. Samuel suruh membinasakan Agag dan semua hewan piaraannya, diternaknya dihabisin semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Menyisihkan korban. Menyisihkan hewan ternaknya. Dan dia bilang, ya ini kan baik buat kurban. Tuhan bilang tidak bisa. Dan disitulah Saul kehilangan kerajaan. Ketaatan yang setengah sama dengan tidak taat. Hal yang kedua, mereka melihat pesan Yeremia hanyalah buatan manusia. Bukan firman Tuhan. Dia bilang, Allah ini kan hasutan dari Baruk bin Neria, sekretarismu. Kamu suruh dia untuk ngomong begini. Saudara-saudara, hal yang sama dengan orang Kristen pada hari ini. Banyak yang binasa karena tidak menerima pesan firman sebagai perkataan Tuhan yang benar, yang berotoritas, dan mengikat ke dalam hidup mereka. Yang kedua, mereka menganggap pesan Tuhan lewat hamba-hambanya merupakan pesan manusia semata-mata. Tidak lagi menerima perkataan Tuhan sebagai otoritas. Walaupun itu disampaikan oleh hamba-hambanya. Padahal jika mereka menolak pesan firman, mereka sebenarnya sedang menolak Allah sendiri. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 8. Paulus jelas mengatakan, kalau kamu menolak firman ini, kamu sedang menolak Allah. Jadi menolak firman Tuhan, menolak pesan firman yang diberitakan, sama saja sedang menolak Allah. Dan itulah kesalahan fatal. It's a fatal mistake. Jangan lakukan. Mungkin hari ini pesan ini cukup keras, tapi ini akan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mentaati firman-Nya dengan segera, dengan sukacita, dan dengan tuntas. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Membuat kami semakin hari semakin hormat, taat, setia kepada firman-Mu. Dan tidak bermain-main. Engkau pasti akan menuntun kami ke jalan yang benar. Sekalipun kelihatannya resikonya berat. Tapi firman-Mu berkata, walaupun kami melewati lembah kekelaman, Tuhan Engkau menyertai kami. Gada dan tongkat-Mu itu akan menyertai kami.
Terima kasih Bapa. Lindungi dan kuatkan hati kami untuk terus pegang teguh kepada janji firman-Mu dan mentaati. Tuhan yang memberkati Engkau, Tuhan yang melindungi serta memelihara Engkau. Tuhan yang akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau dan memberikan Engkau kasih karunia yang melimpah. Dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.